الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشانا ويتغشاهم الرحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Segenap pengurus DKM Masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatidzah, para guru, para muallimin yang insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam Sabtu kedua di bulan yang kelima di tahun Islam. Tepatnya malam hari ini kita masuk malam ke-10. Bulannya Jumadal Ula tahun 1447 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat dan afiat, nikmat untuk bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Rabbul Izzi wal Jalal. Amin Allahumma amin. Dalam kalender Islam itu bulan yang kelima, penyebutan yang benarnya ya gitu ya, yang pasnya ya. Karena ini kan kalender Arab, dipakainya biasanya di negeri Arab. Kalau Masehi mah kita nggak usah ngomongin, emang punya kita itu mah ya. Paling kita tahunya kalau Masehi mah, kenapa yang kita pakai Masehi? Habis gajian pakai Masehi, ulang tahun pakai Masehi, otomatis kita nggak ngurusin Masehi dah. Kita ngurusinnya yang Arab nih. Karena Islam sekarang nih, orang-orang Islam khususnya di negeri Konoha, ini kita demen banget pakai istilah-istilah Arab. Menggunakan istilah Arabnya seneng, ngertinya belum tentu kan gitu. Sebab yang ngerti bahasa Arab, istilah Arab kan dua orang. Pertama orang Arab, yang kedua orang yang belajar bahasa Arab. Kita kan Arab ketiga, Arab maklum. Itu masuk ketiga. Jadi karena kita senang menggunakan istilah-istilah Arab karena sudah seolah-olah gitu kebawa arusnya memang biar kelihatan keren sih gitu judulnya gitu. Jadi kalau di sosmed itu rame istilah-istilah Arab, bahkan orang yang ngajinya masih Iqra 3 juga kalau istilah Arab mah nomor 1. Padahal kalau disuruh baca Quran belum nyampe, baru Iqra 3, Tapi kalau istilah mah Masya Allah gitu. Penyebutan dalam bulan Islam, bulan Hijriyah, di bulan yang kelima itu yang pasnya menurut kaidah Arab Jumadal Ula. Pertama kata itu kan terdiri dari dua kata ya, Jumada dan Al-Ula. Kenapa disebut Jumada? Lihat huruf Arabnya. Itu setelah huruf da, itu ada alif yang modelnya seperti huruf ya. Kalau orang bilang alif maksur namanya. Alif yang pendek. Alif itu dalam bahasa Arab ada yang mamdud tinggi, ada yang maksur pendek. Makanya itu disebutnya, dibacanya da, karena itu huruf mat itu, da, bukan di. Banyak orang disebutnya Jumadi, dia pikir itu huruf ya, itu bukan ya karena nggak ada titiknya. Lihatnya huruf Arab aslinya itu da, alif maksur, bukan Jumadi tapi
Jumada. Kalau Jumadi itu tetangga saya kumisnya banyak banget lebat. Namanya Jumadi dia. Kumisnya tebal. Orang-orang sini nggak ada yang kumisan tebal. Karena itu dia masuk kategori dalam bahasa Arab isim muannats. Jumada itu masuk perempuan. Sebagaimana walillahil asmaul husna. Al husna itu ada alif maksur, masuknya muannats perempuan. Kalau di situnya perempuan, di kata pertamanya perempuan, terus disifatinya juga yang perempuan, al-ula. Ula itu perempuan, muannas, bukan al-awwal. Kalau al-awwal masuknya isim mudzakkar. Itu kata orang yang belajar bahasa Arab sama orang Arab. Kalau Arab maklum, ya belum nyampe ke situ tuh. Jumadal ula. Kita suka dengar, suka lihat di berbagai macam media yang bertebaran. Ada yang bilang Jumadil awal, yang nggak pas karena itu bukan da. Jumadil ula, lebih ngaco lagi. Jumadal awal, selalu salah lagi. Jadi yang pasnya Jumadal ula. Kalau yang bertebaran mah, ya namanya bertebaran mah, siapa juga boleh-boleh aja gitu posting. Ustadz Dery nih posting, boleh sah saja. Ustadz Dery mah dia dunia akhirat, kadang posting masjid, kadang posting furniture ya model gitu. Dia mah dunia akhirat. Udah komplit kalau media mah udah gitu. Jadi kita nggak bisa ngajarin ikan berenang kalau media mah gitu. Kalau mau bisnis ayo gitu. Mau ngaji ayo aja dia mah. Ustadz Dery itu. Doain biar panjang umur. Yang model begini orang baik. Kalau belum mati jangan dikubur. Jumadal ula. Kenapa sih gituan aja pakai diomongin gitu ya? Mungkin kan kalau kita modalnya pengennya materi tinggi-tinggi aja gitu. Pengen ngikutin Nabi Isra Mi'raj gitu, tinggi bawaannya gitu. Hemat saya, kalau kita senang berbahasa Arab, itu bagian daripada Islam. Karena Islam itu nggak lepas dari bahasa Arab. Bahkan dalam salah satu riwayat, lughatul jannah, lughatul arabiyah. Bahasanya ahli surga adalah bahasa Arab. Jadi kita meskipun masih Iqra 3, Allah wafatkan mati, masuk surga, langsung bahasanya Arab. Jadi kalau antum males-males belajar bahasa Arab, tapi istiqomah, konsisten ibadah yang wajib dijaga gitu, itu nanti otomatis masuk surga pakai bahasa Arab. Karena itu menjadi bahasa yang mulia. Kalau kita nggak perhatiin istilah-istilah keagamaan kaitannya dengan bahasa Arab tadi dari hal yang kecil, gimana kita mau ngomongin agama dari hal yang tinggi? Yang kecil aja kagak ngerti, apalagi yang tinggi. Kadang-kadang kita suka kelupaan, bawaannya mau ngelangkahin tangga langsung yang tinggi. Dia lupa anak tangga itu kan ada step-stepnya ya. Satu, berarti biar nggak apa kok. Kalau tangga langsung ditinggi, naik yang atas, ya biar nggak kesandung atau mah. Mudorot kalau orang seneng mempelajari ataupun membicarakan bahasa agama yang tinggi, sementara dasarnya nggak ada, bahaya. Jadi jangan ngomongin kalau pembangunan, jangan ngomongin atap dulu, ngomongin pondasi dulu. Kan mau bangun dari bawah, dari pondasi dulu. Jangan naik tangga dari langkah yang langsung tinggi. Nggak pantas, nggak bagus, bahkan mudarat dan hukumi haram. Kata Rasulullah, darar wala dirar. Itu hadis Rasul. Jangan suka main bahaya, karena bahaya itu hukumnya haram, terlarang. Jadi kalau kita senang ngomongin bahasa agama yang tinggi, sementara dasar pondasi agama kita rendah, ya jadi bahaya jatuhnya dan dihukumi haram. Naik tangga nggak boleh langsung tinggi, step by step dari yang bawah, supaya nggak bahaya. Udah gitu kita pakai sarung doang kan. Mungkin umumnya kan laki-laki kalau pakai sarung nggak pakai papel lagi. Dia pikir udah kayak lagi musim haji nih, musim umroh gitu. Orang haji, orang umroh biasanya kalau orang laki tuh mengenakan kain ihram. Biasa orang, kenapa orang laki kita, orang muslim lah secara umum, khususnya Indonesia ya. Itu dia banyak orang peminat haji, peminat umroh, alhamdulillah. Makanya haji udah mulai turun, keluar harganya rada murahan, alhamdulillah. Nanti umroh juga dimudahkan karena personal pribadi juga bisa daftarin dirinya untuk berangkat umroh. Itu satu kemudahan, alhamdulillah.
Lillah, diminati oleh umat Islam Indonesia. Kenapa orang Indonesia senang banget sama haji sama umroh? Tadi tuh dia demen pakai kain ihramnya, terbiasa kalau dia pakai sarung ke masjid. Jadi dia biasa. Mudah-mudahan jamaah haji umroh kita yang berangkat, yang belum, mudah-mudahan Allah terima ibadahnya. Sekarang masuk malam ke-10 bulannya Jumadal Ula tahun 1447 Hijriah. Kesempatan sekarang alhamdulillah bisa silaturahim ke majelis yang mulia, Masjid apa namanya? Miftahul Jannah di perumahan Mekarsari Permai. Beruntung kita sekarang yang duduk di Bainal Isya'ain ini, di antara dua waktu maghrib. Dalam riwayat ma bainal isya'aini da'watun mustajabatun. Di antara dua waktu isya, Rasul menggunakannya pakai nama satu waktu isya. Padahal maksudnya antara maghrib sampai isya. Tapi Rasul nggak sebut maghribnya, yang Rasul sebut isya'nya. Kenapa? Tujuannya biar orang dari maghrib sampai kejaga isya'nya. Bukan maghribnya doang hilang atau isya'nya doang hilang. Umumnya maghrib bisa kejaga sampai isya selama dia nggak pulang. Ini punya kemuliaan da'watun mustajabah, waktu mustajabahnya doa. Kemuliaan pertama yang kita dapat ini ma bainal isya'ain. Pengurus masjid memiliki kebijakan biar diisi dengan majelis ilmu. Yang mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu di antara dua waktu isya ini mendapatkan keberkahan ilmu baik dunia maupun akhirat. Kemuliaan pertama kita dapat duduk di waktu antara maghrib sampai isya. Ini semua yang kita lakukan sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, itu ada harapan berpotensi mustajabah kita punya doa. Makanya jangan bosan-bosan itu mulut zikirin. Kalau mulut nggak bisa zikirin, hati zikirin. Fikiran zikirin, fokus, sebab di situ ada da'watun mustajabah. Kemuliaan yang kedua yang kita dapat, meskipun ini sudah lewat, ini masih masuk hari Jumat ya. Kalau hitungan Masehi, kalau hitungan Hijriyah ini sudah berubah malam Sabtu. Makanya dalam kalender Arab, kalender Islam, itu perubahan waktu dan hari itu maghrib. Kenapa orang berpuasa ketika lagi bukanya waktu maghrib? Karena maghrib sudah masuk hari dan waktu berikutnya. Jadi kita ketika lagi puasa wajib buka waktu maghrib. Jadi jangan merasa masa udah aki-aki puasa udah puluhan tahun masih buka maghrib bareng sama anak TK, anak PAUD gitu. Ini bukan masalah cemen apa bukan cemennya, ini memang syariatnya kalau buka waktu maghrib. Jadi kalau antum punya perasaan, aneh kan udah aki-aki, Ramadan udah puluhan tahun, masa membuka masih maghrib, pengennya isya, sah nggak tuh? Nggak sah, itu dia punya bukanya. Ada unsur kesalahan di situ, dianggap kata ulama mukhalifus sunnah, bertentangan dengan ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Nabi ngasih batas buka puasanya maghrib, sementara dia ngasih punya kebijakan sendiri ke isya ataupun waktu yang lain. Hukumnya terlarang. Dua kemuliaan ini hari Jumat. Ya kalau hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, penghulu daripada segala hari. Yang kalau hari Jumat disyariatkannya kita duduk melaksanakan di siang hari di waktu zuhur tadi ibadah Jumat. Ibadah Jumat itu terdiri dari 2 khutbah dan 2 rakaat salat Jumat. Jadi biasanya kalau di kita itu familiarnya itu sholat Jumatnya doang kesebut. Hari Jumatnya ingat sholat Jumat gitu ya. Jadi yang fokus jamaah itu ya sholat Jumat. Makanya nggak kaget kalau khotib naik, apalagi waktu sekarang kan sudah lebih maju ya. Jam 11:30 lewat udah masuk waktu Jumat. Azan dikumandangkan. Kalau azan yang 2 kali masih mending tuh, masih ada jamaahnya. Karena dari antara azan pertama sampai azan kedua lumayanlah nunggu waktu jamaah hadir. Yang kasihan yang pakai azan sekali naik. Itu khotib naik, jamaah belum ada. Baru ada tiang 4. Tiang 4. Sama karpet yang sudah tergelar gitu, modelnya gitu. Modelnya kita begitu. Apalagi kalau di perusahaan-perusahaan, di beberapa pabrik tuh. Dia keluar 11:30 nggak langsung ke masjid. Ke warteg dulu.
warteg. Habis makan belum tuntas, ngopi lagi, ngudut sebat, katanya sebatang. Makin sepi aja itu masjid, makin sepi. Padahal di situ disyariatkannya ibadah Jumat biar fokus. Makanya kalau di Arab tuh Jumat itu hari libur, orang fokus buat ibadah. Malamnya malam Jumat, malam happy, orang Jumatnya libur, weekend. Terbalik sama kita, Jumat masih kerja, ibadah Jumat nggak fokus. Jangankan jamaahnya, DKM-nya masih lagi ngatur meja furniture, nanggung lagi pelitur, dia tanggung karena Jumat hari kerja. Kalau dia nggak masuk, karyawan nanti bertanya, karyawan mulu disuruh kerja, ketuanya kagak mau kerja. Pelitur tuh berapa kali banyak saya temuin, udah jam 11 dia masih ngecat meja aja gitu. Kalau di terus malamnya malam Jumat, kita bukan happy kalau malam Jumat, serem, angker. Orang disuruh baca Yasin, orang disuruh baca tahlil. Padahal kan sunnahnya bukan Yasin, baca surat Al-Kahfi. Karena kepanjangan, dia ngambil yang mudah, dia baca surat Yasin, ditambahin sama tahlil, ya panjang-panjang juga. Jadi serem nih, mendingan baca surat Al-Kahfi ketahuan gitu. Jadi dapat sunnahnya. Kalau di Arab, kebetulan anak alumni Al-Azhar Kairo Mesir, malam Jumat, ya kita nggak baca Yasinan, kita nonton bioskop, orang malam libur gitu. Dulu. Sekarang kan kagak ada. Sekarang kan kita ngurusin santri gitu. Kalau mau nonton jadi ketahuan. Kemuliaan yang kita dapat. Terus sekarang kita bisa duduk di salah satu baitun min buyutillah. Istilahnya aja baitullah, rumahnya Allah. Bahkan kata riwayat, ahabbul biladi ilallahi fil ardi masajiduha. Tempat yang Allah paling suka di permukaan bumi adalah masjid. Ini nih, nggak semua orang bisa beruntung di antara dua waktu Isya, Maghrib dan Isya, kita bisa duduk i'tikaf dalam rumah Allah. Beberapa kemuliaan yang kita dapat. Di waktu yang sama, berapa banyak orang yang tertolak dari kemuliaan itu. Udah masuk tadi sholat Maghrib, masuk Maghrib, karena pikirannya ketimbang ntar hujan, hujan makin gede kayaknya, mendingan pulang deh gitu. Itu belumnya, itu Islamnya baru Islam masih di bawah itu. Yang bertahan-tahan begini nih, Masya Allah. Yang biasanya model-model begini, ya jamahnya 4L-nya. Kayaknya lo lagi nih gitu. Itu dari zaman ke zaman gitu. Muka-muka masjid begini, muka-muka masjid. Ini yang disebut jamesbon, jaga masjid sama kebun. Itu udah nggak kaget. Masjid Baitullah. Karena itu Masjid Baitullah, aturan main yang dipakai aturan Allah. Pertama, masjid nggak boleh diambil alih, dikuasain sama personal, sama pribadi, sama satu ormas, satu majelis, nggak boleh. Karena dalam riwayat al-masjid baitu kulli mu'min, masjid itu rumahnya semua orang yang punya iman. Karena ini masjid semua punya orang yang beriman, mereka berhak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Rabbul Izzi wal Jalal. Apalagi kita masih gelar kotak amal di jalan. Siapapun yang ngisi kotak amal di jalan tadi buat masjid, berarti dia berhak untuk menikmati ibadah di dalamnya. Jadi jangan duitnya diambil, masjidnya dikunci. Kata yang donatur, perasaan gue nyumbang terus ke sini, kenapa kalau ke masjid pintu pada dikunci-kunciin begini nih. Nah itu masalah itu. Masalah, kan ini masjid rumahnya orang yang punya iman. Akhirnya dia nggak lagi masukin duit ke kotak. Jangankan masuk duit ke kotak, kotaknya dia dibawa. Dia kesel habis. Jangan sampai begitu. Ini masjid Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rumahnya Allah, pakai aturan agama Allah. Bukan pakai aturan kita setiap personal, kita punya kepala macam-macam. Langsung pakai konsep agama. Ini Baitullah. Aturan main langsung. Masuk ke masjid, pakai kaki kanan, baca doa Allahumma ftahli abwaaba fadlika wa rahmatik. Bagus, banyak tanda-tanda di setiap pintu masuk masjid. Enggak semua orang faham.
nggak semua orang tahu, nggak semua orang istiqomah baca doa masuk masjid. Dengan ada tulisan-tulisan warning-warning begitu, isyarat, petunjuk-petunjuk, itu manfaat buat orang banyak. Namanya kita pengurus masjid nggak ngurusin diri kita sendiri doang, kita ngurusin umat mukmin yang lain. Kalau ngurusin kita doang ya kita udah ngerti atau mah. Kita orang masjid, kita orang pesantrenan, kita orang pengajian, ngerti kalau masuk masjid baca doa pakai kaki kanan. Tapi kita kasih unjuk juga isyarat buat orang yang jarang ke masjid. Kan banyak orang yang jarang ke masjid. Kalau nggak Jumatan, sholat Id, Maulidan, Rajaban. Itu juga gara-gara ada snacknya sama kopinya. Ya. Ini ngaji kenapa sepi? Nggak ada snack sama kopinya. Tisunya ada. Ini tisu buat apa coba? Tisu buat apa? Kan biasanya tisu ini buat ngelap nasi yang nyangkut di kumis kan gitu. Biasanya gitu kalau di warteg. Nah kalau tisunya kagak, makanannya kagak, ini namanya nggak matching gitu, nggak matching. Ini yang pertama pemanis. Gitu. Pemanis karena ada medianya nih, pemanis ya. Yang penting pemanis masih bagus, ada niat bagusnya manis, jangan sampai ada kebohongan di antara kita ini gitu. Kelihatan nah, kena wajar kalau pengajian rutin yang nggak rame, nggak serame acara-acara keagamaan. Orang cuma tisu doang gitu. Tisu doang. Apa yang mau dilap gitu. Kalau ada kopi, kopinya belepotan ke mulut, baru dilap gitu. Ya itu namanya juga. Itu biasanya pengusaha-pengusaha furniture biasanya. Ini maksudnya biar fokus ya Sat ya. Maghrib Isya, jangan ngemil mulu. Baitun min buyutillah, salah satu rumahnya Allah. Pakai aturan agama Allah. Masuk ke masjid, arahin arah kiblat. Sebab di masjid ada satu arah pandangan mulia, yaitu arah kiblat. Umumnya masjid ada mihrab. Mihrab didesain sedemikian rupa interior eksteriornya biar indah. Tujuannya biar menarik pandangan orang ke mihrab. Ini alhamdulillah antum semuanya ngadep kiblat. Berarti semuanya orang pengajian semua. Kok Ustadz enggak ya kalau saya madhab sono kayak supir angkot gua gitu. Kan lagi ngomong ceritanya gitu. Jadi ini kan kita bukan lagi sholat. Kalau sholat baru. Terus jangan duduk di masjid kecuali melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Karena ini kaitannya dengan Allah. Paksain 2 rakaat tahiyatul masjid. Siapa orang yang bisa melaksanakan adab-adab tadi tuh, makin banyak adab sunnah yang dia kerjain, otomatis makin banyak pahala yang dia dapat. Kita duduk dalam satu majelis, nggak semuanya dapat pahala yang sama. Enggak. Makin banyak kesunahan yang dikerjain, makin banyak juga pahala yang Allah berikan. Yang tadi beberapa sunnah tadi. Belum lagi kita masuk masjid pakai parfum. Itu pahalanya lebih gede ketimbang yang pakai minyak angin. Ini masjid bukan puskesmas. Jadi harus pakai parfum. Parfum juga jangan yang di sebelah tuh jual tuh. 10 cc 10.000. Dia kalau dicolek emang wangi. Ntar kalau udah kena keringat berubah jadi minyak nyong-nyong. Kalau bisa yang 10 cc 30.000. Kebetulan saya jual nih. Jadi ya namanya ngurusin pesantren mah apa aja gitu, jadi duit pokoknya halal. Itu yang pakai parfum lebih banyak pahalanya ketimbang yang pakai minyak angin. Terus semuanya yang pakai baju putih nih, itu sunnah Rasul paling suka dengan warna putih, pahalanya lebih gede. Ustadz enggak, saya ada sorbannya putih karena ini hujan ketimbang tar kotor masuk masjid, mendingan saya pakai sorbannya aja, yang penting ada putihnya. Nah, antum minimal di gigi lah putih, ada kesunahannya. Baitun min buyutillah, rumah Allah, pakai urusannya urusan Allah. Makanya kalau masuk masjid ada SOP-nya, SOP aturan agama. Jauhkan semua yang terlarang oleh agama dan perbanyak ajak semua umat sesuatu yang memang mengajak untuk kemakmuran itu masjid. Umpamanya diantaranya ikhtilat laki dan perempuan di masjid terlarang. Antum bikin acara apa aja di masjid, ini sentralnya ibadah. Terlarang untuk adanya campur laki dan perempuan. Mau konsepnya apa juga nggak boleh. Alhamdulillah sekarang ada tirai perempuan yang buat akhwat. Kebanyakan kita kalau lagi hari-hari biasa masih bisa diatur jamaah. Tapi ketika hari-hari tertentu, hari raya, hari kebesaran, itu rada susah diatur.
Apalagi yang kaitannya dengan orang banyak. Ada prosesi akadun nikah di masjid, boleh nggak? Ya boleh aja, yang penting pakai aturan tadi. Karena ini tempat sentralnya ibadah, pakai aturan main agama Allah. Laki perempuan tetap terpisah. Kebanyakan kalau akad nikah kan laki perempuan udah campur-campur sudah. Belum lagi yang perempuan, maaf, nggak semua nutup aurat, nggak semua pakai baju syar'i. Belum lagi kita nggak pernah tahu itu perempuan dia mengandung nilai hadas haid apa kagak. Kan belum ada alat detektor perempuan haid apa enggak di pintu. Belum ada gitu, belum ada. Kalau umpamanya ada canggih. Biasanya ini masjid cuma diurusin yang kasat mata kita doang. Dia bersih, dia wangi, alhamdulillah. Biar apa ini diurusin di dalam masjid? Kaitannya buat dapat reward DMI. Gitu kan gitu. Penilaian. Orang kita penilaiannya kan yang kasat mata doang, bersih alhamdulillah, wangi alhamdulillah, jamaahnya istiqomah alhamdulillah. Itu kan yang kasat mata. Tapi agama Allah punya aturan main juga, yang tersembunyi juga Allah nilai. Kata Allah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kita cuma ngurusin yang kelihatan doang, rapi nih. Ada penilaian DMI. Reward berapa duit kemarin dapat? Dapat. Piagam pasang biar gede sono di pintu gerbang sono. Pakai banner cetak gitu. Wah, biar orang menarik. Nggak ada masalah, bagus, tapi jangan lupa ini rumah Allah. Allah nggak hanya melihat yang nampak, yang nggak nampak juga. Apa itu diantaranya? Ya ketulusan hati beribadah. Ketulusan hati benar-benar ibadah, bukan karena nggak enak sama DKM, bukan karena nggak enak karena tetangga masjid, bukan karena nggak enak macam-macam, bukan. Ada ketulusan hati kita punya ibadah kepada Allah Rabbul Izzi wal Jalal. Belum lagi keseriusan makmurin masjid. Ini nih, setiap pengurus, setiap jamaah, setiap warga berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan umat dari masjid. Dan itu perlu ada keteguhan di situ memakmurkan. Ini infak orang banyak sudah di sini. Mungkin banyak donatur-donatur yang sebelumnya itu sudah wafat meninggal dunia. Dia berharap ada falahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala dari sedekah yang dia berikan ke masjid ini, menjadi pahala yang terus mengalir sampai kuburnya. Dan berarti kita semuanya berkewajiban menjaga itu. Jangan sampai ada sesuatu yang sudah disumbangkan lantas nggak difungsikan. Karena si donatur berharap itu fungsi menjadi pahala yang terus mengalir sampai kubur. Ada kewajiban di situ. Jadi saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Intinya ini tempat ibadah, rumahnya Allah. Jadikan semuanya kaitannya yang nampak ataupun yang nggak nampak, itu semuanya akan dimintakan pertanggungan jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal qaimin, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang saya mau singgung dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala ada dalam salah satu riwayat hadis diterima oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada satu kaum, satu umat, kita perkumpulan umat yang mereka kumpul di salah satu rumahnya Allah, Baitullah. Kita kumpul sekarang memakmurkan masjid. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bahkan tetangga masjid ini dalam satu riwayat, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Kurang pas, kurang elok, kurang cocok, kurang bagus tetangga masjid dia tidak salat berjamaah di mana? Di masjid. Jadi jangan sampai ini masjid cuman sebatas hari raya, hari besar, hari penilaian reward, bukan. Ada ketulusan hati di situ. Betul-betul ini kaum berkewajiban untuk memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita di masjid? Pertama kata Rasul, yatluna kitab Allah. Kita kumpul baca Al-Qur'an. Al-Qur'an harus menggema di masjid. Al-Quran tinggal teknisnya doang. Yang nomor satu baca, yang namanya baca harus dengan keilmuan. Baca itu ada unsur tahsin, kebagusan. Baca itu didengar sama orang. Nabi SAW senang panggil sahabat untuk didengarkan bacaan Qur'annya, dan Rasul juga senang panggil sahabat untuk mendengarkan bacaan dari sahabat. Yatluna kitab Allah, baca di sini, baca untuk disimak dan baca untuk
didengarkan sama orang. Jadi jangan cuma kita asik dengerin orang doang, tapi kita juga harus asik baca juga. Baca, ya teluna kitab Allah, baca Al-Quran dengan keilmuan. Jangan asal baca, jangan asal bunyi. Kalau umpamanya ada hadis kata Rasul, orang yang baca Quran itu terbata-bata, dia mendapatkan falahu ajron, 2 pahala. Kenapa orang yang baca Al-Quran terbata-bata dapat 2 pahala? Karena pahala pertama, dia sabar dengan apa yang sudah dia bisa. Terbata-bata tetap dia baca dengan penuh kesabarannya, dengan penuh bimbingan daripada guru. Dia tetap baca. Merasa kesulitan dia baca terbata-bata, itu sudah pahala 1. Yang kedua, pahala baca Qur'annya, falahu ajran. Jadi nggak usah khawatir dengan adanya masjid. Ini kita bisa harus bareng-bareng, bisa tumbuh kembang kita punya agama, khususnya bacaan Al-Quran yang kaitannya dengan agar kita termasuk kategori khairul ummah. Kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebagus-bagus kalian orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Tumbuhin ini generasi Al-Quran di masjid. Kalau anak-anak semua pada berlomba-lomba tuh hafalan Quran, hafalan-hafalan surat di pesantren, di sekolah-sekolah. Oh, sekarang sudah ramai syiar. Jangan sampai ini masjid kekurangan imam, kaderisasi. Sebab kan jadi imam itu sholat sendiri sama jadi imam kan sama aja. Cuman bedanya kalau jadi imam suaranya lebih keras. Itu pun kalau maghrib, isya, subuh. Kalau zuhur sama asar pelan bacanya. Jangan banyak orang pengen jadi imam di masjid kalau zuhur sama asar doang. Mentang-mentang bosnya masih ngecat meja. Nah, kalau siang banyaknya maju. Harus ada regenerasi, ada generasi. Itu masuk kategori yatluna kitab Allah. Baca Al-Quran dengan baik dan benar. Hadirkan guru, semangatkan kita punya baca. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasuna bainahum. Dan ayat Al-Quran yang tadi dibaca dipelajari. Belajari cara bacanya, ada ilmu tajwid, ada ilmu tahsin, ada ilmu tafsir. Sebab Al-Quran itu merupakan manba'ul ulum. Sumbernya semua ilmu itu adanya di Al-Quran. Kita mau belajar kelas bahasa Arab itu sumbernya dari Al-Quran. Kita mau bahas tafsir itu sumbernya dari Al-Quran. Kita mau bahas fikih itu sumbernya dari Al-Quran. Kita mau bahas ilmu tauhid sumbernya dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu manba'ul ulum, berarti kita juga harus mempelajari itu ayat-ayat Al-Quran di masjid. Dulu di Al-Azhar di Mesir, dulu belum ada kampus. Nggak seperti sekarang ada jamiah. Dulu dari Masjid Al-Azhar. Makanya Masjid Al-Azhar itu dia menggambarkan 4 mazhab yang dipelajari. Dari umpamanya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu ada 4 pojok. Ini kelas Syafi'i, di sini kelas Maliki, di sana kelas Hambali, di sini kelas Hanafi. Per mazhab. Karena dari dunia semuanya kumpul orang mau belajar. Belum ada jamiah, mainnya di masjid. Jadi kita sekarang alhamdulillah ada masjid luas, manfaatkan itu semua. Mempelajari itu ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu fikih yang sumbernya dari Al-Quran. Ada tajwid, ada tahsin, ada yang lain. Wa yatadarasuna bainahum. Pelajari itu Al-Quran. Kalau orang sudah di masjid, dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kalau sudah belajar Al-Quran, otomatis adab-adabnya di masjid terjaga. Orang yang ngerti faham agama, dia otomatis dia ada kewajiban untuk menjaga adab-adab ketika lagi di masjid. Kan udah ngerti. Ada majelis, kenapa difasilitasi majelis dalam setiap pekan ada 2 kali. Ini tujuannya bukan hanya sebatas progres, bukan hanya program, bukan hanya kayak pejabat-pejabat kan yang penting program aja udah. Mau rugi, untung belakangan, yang penting gaya. Modelnya begitu sekarang. Nah, kita di masjid jangan model begitu. Harus ada menguntungkan kita punya iman Islam kita lebih bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena cuman ketaatan kita bertambah gara-gara iman kita bertambah. Ada ketaatan di situ. Jaga itu ketaatan kita dengan memupuk kita punya iman biar bertambah. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Dengan ketaatan pelajari itu Al-Quran. Pelajari. Kalau sudah belajar, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan rasa tenang. Jamaah-jamaah yang duduk di pengajian. Tenang di masjid. Apalagi fasilitasnya sekarang udah memungkinkan, udah mantep. Lampu, kipas lain, AC lain.
Air belum, ntar habis isya sama kopi. Yang penting sekarang udah kipas, AC. Bayar listrik urusan belakangan. Yang penting adem aja dulu. Ini namanya sakinah, tenang. Lihat di masjid. Coba antum kalau duduk di pos. Itu duduk di pos hukum rimba. Yang ngomong yang banyak, yang bawa kopi. Kalau ente nggak bawa kopi, nggak usah pakai ngomong banyak. Bawa kopi kagak, ngomong mulu lagi. Apalagi masuk grup rojali, rokok jarang beli. Ini nggak boleh ngomong banyak ini di pos mah. Biasanya tuh rojali tuh dia ngerokok, tapi nggak punya duit buat beli rokok. Cuman modal korek. Itu yang ketawa pelaku biasanya. Modal korek doang. Antum kalau di pos nggak bisa antum ngomong banyak. Posisi antum di mana? Bawa kopi kagak? Bawa rokok apa kagak? Apalagi nggak bawa apa-apaan, gorengan kagak? Enggak, antum nggak bakalan bisa ngomong. Itu hukum rimba kan? Hukum rimba. Oh ya, orang-orang yang jago mancing dia ngomongin mancingannya. Orang yang punya perusahaan, punya kerjaan diomongin. Antum yang sono kagak ini kagak, udah jadi pendengar setia. Apalagi nggak bawa apa-apaan. Beda di masjid. Semuanya orang nggak ngomongin urusan itu semua. Mana pantas ngomongin joran pancing di masjid. Mana pantas ngomongin sepeda untuk ke apa namanya main ngegoes. Nggak pantas itu semua. Gara-gara kita singkirkan semua urusan duniawi kita, itu sudah ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Tenang kita dulu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah liputi kita dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Duduk di masjid, memakmurkan masjid karena kita peduli sama donatur yang sudah wafat meninggal dunia. Gara-gara kita yang memakmurkan di masjid, itu donatur yang sudah wafat dia dapat pahala. Terus mengalir sampai kubur. Kalau antum nggak yakin banget, antum boleh mati duluan, nanti antum WA japri ke aneh. Kira-kira sampai nggak ini Fatihah makmurin masjid. Ini kita duduk memakmurkan masjid, ini kita ada unsur rahmah sayang kita sama yang lain. Sayang kita mikirin anak-anak yang pada belajar, yang pada aktif di masjid. Kita mikirin orang-orang yang pengen mau duduk di majelis ilmu, yang haus dengan ilmu. Kan namanya kita mikirin dia. Kalau cuman kita udah bisa, ngapain mikirin orang? Digaji kagak, duitnya kagak. Sampai DKM punya usaha sendiri itu menunjukkan duitnya dia banyak ke masjid. Begitu kali ya. Berat di sini. Kalau umpamanya kita mau ego-egoan, ngapain ngurusin orang? Orang ngurusin masjid ini, kita salahnya aja, benernya aja salah, apalagi salah. Mikrofon kurang kenceng juga, kurang kenceng nih, salah lagi. Ntar masjid nggak bersih, nggak wangi, salah lagi. Kemarin dapat reward nomor berapa? Nomor 3, salah lagi. Gitu. Salah mulu dah, salah mulu. Siapa yang kebal coba buat disalah-salahin mulu? Berarti kita mikirin ini biar gimana orang masyarakat tertarik dengan masjid, masyarakat tertarik dengan ilmu, masyarakat tertarik dengan agama. Kita mikirin orang tuh namanya wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah kasih kita punya sifat sayang. Makanya ibadah itu harus ada unsur rahmah karena Rasul kata Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau ya Rasul melainkan untuk rahmat kasih sayang kepada orang banyak. Jadi kita ibadah jangan mikirin diri sendiri. Kenapa dipasangin AC? Biar antum pada adem. Saya kedinginan, itu urusan ente. Karena aneh ngurusinnya banyak orang. Ya, banyak orang. Kenapa dikasih fasilitas ini? Biar nyaman. Itu namanya ghasyiyatuhumur rahmah. Coba kalau di rumah, antum mikirin sendiri. Yang nggak punya AC di rumah, kalau ada tamu ya kepanasan. Yang nggak punya kipas, kalau ada tamu di rumah ya kepanasan. Mikirinnya kan di rumah sendiri. Tapi di masjid nggak mikirin orang banyak. Itu namanya rahmah. Wa hafathumul malaikah, malaikat ikut juga turut dalam kemakmuran masjid. Di setiap masjid Allah kirim malaikat yang khususnya untuk memakmurkan masjid. Jadi kalau umpamanya kita lihat itu ada masjid, beberapa masjid kosong kelihatannya, karena di akhir zaman kata sahabat Ali wa ya'muruna masajidahum wa hiya kharabun min dzikrillah. Kata sahabat Ali berapa banyak umat bangun-bangun masjid dibagus-bagusin, tapi wa hiya kharabun min dzikrillah, kosong daripada zikir kepada Allah. Dari itu semua malaikat Allah turunkan yang tugasnya untuk memakmurkan masjid. Makanya jangan kaget antum kalau antum lihat masjid kosong, masuk antum merinding. Antum bilang umpamanya assalamualaikum. Ada yang jawab pasti pulang lagi ente. Itu gitu. Ini aja kalau jam 3 subuh ente masuk ke masjid kosong, ente salam ada yang jawab pulang lagi.
Ini masjid di tengah-tengah kota begini, apalagi yang di kampung-kampung begitu. Itu ada malaikatnya, wa haffathumul malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut itu orang-orang yang terbiasa memakmurkan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bisa akan menjadi kebanggaan kita kalau nama kita disebut di sisi Allah dan semua umat manusia pada dengar. Di mahsyar semua orang pada dengar nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama kita baru ditulis di undangan aja pernikahan, seneng banget itu. Sampai diposting di status, ya. Baru cuman perkawinan RT, level RT. Senang. Ini nama kita disebut nanti di hadapan Allah di mahsyar, di hadapan semua umat. Di mana senangnya orang yang suka memakmurkan masjid. Wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalannya susah, amalannya berat, lam yusri' bihi nasabuh. Dia punya darahnya, dia punya keturunannya tidak bisa mencapai dia punya derajat kebaikan. Jadi bagusnya enggak seseorang diukur dari amal yang mengandung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diukur daripada siapa kita, anak siapa, kita darahnya apaan, enggak diukur kita anak pengusaha, kita anak guru, kita anak siapapun, enggak itu semua. Jadi kita akan mendapatkan rahmatnya Allah dari kita punya amal yang mengandung nilai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilmuhu atam la ilma lana illa ma'allam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang mau ditanya? Nah, Ustaz. Iya. Gimana kalau umpamanya masuk masjid, lantas ada kegiatan lah. Bisa majelis ta'lim atau umpamanya bagi kawan-kawan yang melaksanakan salat Jumat dengan adzan pertama, otomatis kan khotib sudah naik ke atas mimbar. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib, masuk ke masjid untuk melaksanakan salat hukumnya sunnah. Kalau ditimbang-timbang pakai timbangan usul fikih, taqdimul aham minal muhim, ya, dahulukan yang lebih penting ketimbang yang penting. Mendengarkan dua khutbah itu hukumnya wajib ketimbang antum salat sunnah. Jadi bagusnya ya antum mendengarkan khutbah karena kaitannya dengan khatib tadi wajib. Kalau duduk di pengajian yang kaitannya bukan Jumatan, majelis atau ada apalah, kita bisa lihat masjid masih luas, kita bisa melaksanakan sholat di area yang enggak menjadi pandangan orang. Karena kaitannya kalau kita semua duduk, ada satu dua orang yang diri, kan jadi perhatiannya pecah jadinya. Karena majelis ilmu juga hukumnya wajib. Jadi cari ini tempat luas, umpamanya ada beberapa tiang yang bisa antum sholat di situ. Kalau kira-kira memadai tempatnya untuk melaksanakan sholat sunnah, tegakkan sholat sunnah. Tapi kalau dirasa nggak memadai sholat, umpamanya jamaah sudah terlalu padat, tempat sholat sudah nggak dapat, karena sholat kita harus gerak dan harus butuh tempat yang lebih luas ketimbang kita punya duduk. Yang tadi kaitannya dengan rahmatul ummah. Kita ibadah tuh jangan asik sendiri, pikirin orang. Makanya kalau di antara kata Allah, tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Duduk di majelis yang kira-kira padat, itu kaki jangan dilebar-lebarin, biar orang bisa duduk di sebelah kita secara nyaman. Bisa jadi orang kakinya lagi kurang sehat apa yang lain. Begitu juga dengan tadi pelaksanaan salat sunnah. Kalau dirasa nggak ganggu kita punya ibadah mata orang, karena ketika lagi guru menyampaikan ilmu, terus jamaah keganggu pandangannya dengan kita punya gerak-gerik, itu juga kita namanya ibadah kita ngerusak ibadahnya orang. Itu nggak rahmatul ummah. Kita nggak sayang sama orang. Udah orang capek-capek bikin fasilitas majelis, antum ngerusak lagi gitu. Itu lebih bagus jangan. Nah, kalau umpamanya masih ada tempat yang memadai, nggak ganggu banyak orang, oh dipersilakan, tafadhol. Begitu, wallahu a'lam.
Ayo satu, tiga ada tiga biar dapat. Oh iya, Putra ya? Adit. Nah. Sebenarnya kalau masak kan saya di tempat kerja itu sholat Jumat hanya cuma sekali Ustaz. Jadi kalau misalnya seperti sudah saya mimbar itu masih banyak karyawan yang sholat sunnah. Bahkan ada yang pas di depan mimbarnya itu sholat sunnah. Itu gimana Ustaz, apa mengganggu kita yang dengerin khotib lagi khutbah, apa mengganggu khotibnya Ustaz biar apa semua tahu tuh kalau misalnya batasan kan kalau nggak salah khotib kalau sudah naik ke mimbar jangankan sholat gitu kita berbicara aja kan nggak boleh. Nah, ya itu dia pentingnya fasilitas majelis ilmu. Kan tadi taqdimul aham minal muhim, dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Antum sholat sunnah ketika khatib sudah naik di atas mimbar menyampaikan khutbah, itu ganggu banyak orang. Khatibnya juga keganggu kan, muka ketemu muka sama antum. Apalagi khatib yang masih magang, dia bisa bingung apa yang mau diomongin, gitu. Karena muka ketemu muka. Terus kumis antum bulu hidung sampai keluar-luar gitu. Kan jadi kepikiran nih orang gitu. Jadi bagusnya kalau umpamanya ini kan kerjaan-kerjaan setiap pekan, janganlah setiap pekan begitu. Antum harus tahu ini waktu Jumatan jam sekian. Sudah masuk lebih awal kalau mau salat sunnah yang disebut dengan tahiyatul masjid tadi. Jangan antum kekeh maksain, khotib keganggu. Orang yang sedang simak khutbah khotib di belakangnya keganggu. Kan antum ngalingin. Belum lain yang lain juga ngikutin. Apalagi antum pakai kaos partai lagi. Baca semuanya mau orang. Itu banyak banget mudorotnya model begitu. Jadi lebih bagus sudah duduk. Ini perkara yang sunnah. Biar antum tahu ini sunnah. Sementara dia punya khatib menyampaikan khutbah hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Dua, satu lagi. Nah. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak orang mengenal sunnah lewat sosmed, lewat informasi yang keluar yang sifatnya sudah kebuka. Sudah banyak orang umpamanya sunnah-sunnah yang harus dilakukan di hari Jumat gitu. Di malam Jumat dan di hari Jumat. Nggak ada di situ surat Yasin. Semuanya tertulis surat Al-Kahfi. Ini kan Yasin emang budaya kita dari dulu. Emang kalau budaya kita Yasin itu identik dengan serem, angker ya. Karena kalau kita nyelayat takziah bacanya surat Yasin. Di pemakaman kita ziarah bacanya surat Yasin. Padahal nggak baca surat Yasin juga nggak masalah gitu ya. Umpamanya baca tahlil, baca ada Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain juga nggak masalah. Tapi diidentikan dengan surat Yasin. Akhirnya Yasin itu jadi angker. Udah gitu dibaca malam Jumat. Udah gitu nggak masuk sunnahnya. Jadi bagusnya surat Al-Kahfi karena sunnahnya surat Al-Kahfi. Cuman memang itu agak panjang dan nggak familiar, jarang dibaca orang. Yasin aja sampai sekarang itu kedengeran suaranya kan kalau lagi banyak bareng-bareng. Mati lampu aja, diam semua itu. Dia ingatnya nanti kalau di belakangnya wa ilaihi turja'un gitu loh, ujungnya doang. Kesononya yang tengah-tengah hilang. Apalagi surat Al-Kahfi lebih hilang lagi suaranya. Tapi tetap sunnahnya surat Al-Kahfi kalau kita mau mengklaim kesunahannya di surat Al-Kahfi. Jadi kita kurang pas kalau kita memastikan yang sunnahnya itu di Yasinnya. Tapi Yasin dibaca nggak masalah. Cuman kalau nggak boleh kita yakini bahwa surat Yasin itu sunnah dibaca di hari Jumat. Yang sunnahnya itu di surat Al-Kahfi. Begitu. Wallahu a'lam. Udah lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.